Shalom. Selamat sore Bapak dan Ibu. Shalom. Kita akan memulai ibadah Natal kita pada sore hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat sore hari ini. Kami berterima kasih buat kesempatan yang indah. Kalau kami boleh merayakan Natal bersama-sama dengan saudara-saudara kami. Tuhan, kami persembahkan sore hari ini hanya untuk Engkau. Biar hanya satu nama yang kami muliakan, Tuhan Yesus namanya. Kami persembahkan semua pujian penyembahan kami hanya untuk Engkau. Biar Engkau menikmati pujian penyembahan kami Tuhan Yesus. Kami persembahkan hanya untuk Engkau. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebab seorang anak telah lahir, yang telah menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita yang besar. Yang olehnya bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Segala pujian, keagungan, kemuliaan hanya bagi Tuhan dan Raja kami. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Kami datang untuk menyembah Raja di atas segala raja. Haleluya! Hanya bagi Tuhan.
kejayaan hanya bagimu, Raja di atas segala raja. Amin. Setia di sepanjang hidupku, nyatalah perbuatanmu. Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku, nyatalah perbuatanmu. Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku berlomba bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku, nyatalah perbuatanmu. Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku, nyatalah perbuatanmu. Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku berlomba bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku berlomba bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Kita percaya bahwa Yesus kita Raja yang mulia, Raja yang berkuasa. Amin. Raja mulia, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan, segala ciptaan sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya.
Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Berkuasa selamanya, segala ciptaan sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Sorak-sorai. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Kaulah Tuhan, sorak-sorai kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Oh Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Yesus, Yesuslah Raja. Engkaulah Raja. Amin. Sorak-sorai bagi kemuliaan-Mu. Amin. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala
berkuasa, sujud kepadamu. Sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Oh, layak disembah. Haleluya, Kau layak disembah. Oh, haleluya. Kau dahsyat, Kau mulia, Kau berkuasa. Kau dahsyat, Kau mulia, Kau berkuasa. Haleluya, pujian pengagungan Yesus Tuhan. Sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang berkuasa, sebab Engkau yang mulia. Haleluya, Yesus Tuhan. Terimalah. Amin Tuhan. Haleluya. Layaklah segala bangsa untuk sujud menyembah di hadapan Raja segala Raja. Yang karenanya sore hari ini kami berkumpul untuk merayakan kedatangannya ke dunia. Mengubahkan kehidupan umat manusia, mengubahkan kehidupan kami secara pribadi. Dan kami berdoa biarlah Tuhan yang segala bangsa itu datang sujud menyembah, berkenan boleh menyingkapkan kebenarannya bagi kami. Mengubahkan hati kami oleh firman-Nya. Perbaharuilah hidup kami oleh karena kuasa firman-Mu pada sore hari ini ya Allah. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak sekalian. Shalom. Selamat sore untuk kita semuanya. Selamat Natal juga udah bisa diucapkan lah ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu keren-keren semuanya. Tadi tamborin juga keren ya. Itu campuran antara Timor sama Korea style ya. Anak-anak Revive juga saya baru tahu mereka bisa se-energik itu, luar biasa semuanya. Sip, pada kesempatan sore hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Yesaya, pasal yang ke-9. Perikop firman Tuhan yang kalau di Natal cukup sering ya disampaikan, tapi saya berdoa kiranya Tuhan dalam anugerahnya menyingkapkan perkara yang baru atau perkara yang lebih memperbarui kehidupan kita pada kesempatan sore hari ini. Gitu Bapak. Kalau dikasih judulnya adalah Yesus terang dan Raja segala Raja. Karena kita akan melihat bagaimana Yesus sebagai terang, kemudian bagaimana Yesus sebagai Raja segala Raja. Baik, izinkan saya membacakannya kepada Bapak Ibu ayat 1-6. Saya menggunakan terjemahan baru 2. Yesaya 9 ayat 1-6. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang tinggal di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen. Seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Ayat 4, sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap, dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, tampuk pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ayat 6, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan,
di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengukuhkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Mari kita mempelajari pesan Tuhan pada sore hari ini, Ibu Bapak, dari ayat per ayat. Ayat 1 bilang begini Bapak Ibu. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan, apa Bapak Ibu? Telah melihat terang yang besar. Mereka yang tinggal di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Nah kalau kita lihat yang di kata-kata di situ Bapak Ibu dikatakan berjalan dalam kegelapan. Kemudian ada kata apa lagi? Tinggal di negeri kekelaman. Kalau kita bandingkan sama Mazmur 23 ayat 4, Bapak Ibu juga cukup familiar dengan ayat ini. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ya enggak sih? Aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Tapi kalau kita perhatikan, di Mazmur 23 dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah. Tapi Bapak Ibu perhatikan yang di sini. Di sini dikatakan, mereka tinggal di mana Bapak Ibu? Tinggal di negeri kelam. Berjalan dalam gelap, tinggal di negeri kelam. Coba Bapak Ibu bayangkan suasananya. Berjalan dalam gelap, tinggal di negeri yang kelam. Situasinya sungguh situasi yang sangat tidak nyaman sekali. Situasi yang bukan cuma berjalannya dalam lembah kelam, tapi tinggal. Bapak Ibu tentu paham konsep tinggal. Tinggal di negeri yang kelam. Nggak ada harapan, ada frustasi, merasa nggak mampu yang mereka alami. Tapi dikatakan telah melihat apa Bapak Ibu? Terang yang besar. Mereka yang tinggal di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Siapakah terang? Yohanes 8 ayat 12. Boleh bantu saya Bapak Ibu kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yesus Jadi Yesus bilang bahwa dia adalah terang. Amin Ibu Bapak. Terang bagi siapa? Terang bagi mereka yang mengalami lembah kelam dan tinggal lembah kegelapan dan tinggal di mana? Negeri yang kelam. Bisa jadi ini adalah tahun yang kita jalani tahun ini Bapak Ibu, atau kehidupan yang kita jalani. Kita merasa bahwa hari-hari yang kita jalani adalah hari-hari yang gelap. Kita merasa bahwa situasi hidup kita adalah ibarat orang tinggal di negeri yang kelam. Karena itu yang pertama yang dibuat oleh terang adalah ini Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh bantu saya baca di kalimat yang besar itu 1, 2, 3. Terang mengubah malu menjadi mulia. Bisa jadi kita adalah orang-orang yang berjalan dalam lembah kegelapan dan kita tinggal dalam negeri kelam. Kalau ditanya apakah 2023 kita jalani dengan penuh sukacita, mungkin ada Bapak Ibu yang merasa bahwa menjalani tahun ini menjalani tahun yang sangat gelap dan sangat kelam. Kita jadi orang yang malu karena orang melihat kita sebagai orang yang gagal. Orang-orang pandang kita sebagai orang yang gak berhasil, orang yang jatuh bangun dalam kehidupan. Kita merasa kita gak berhasil untuk menjadi yang terbaik dalam tahun ini. Tapi terang itu datang dan pesan Natal bagi kita malam hari ini Ibu Bapak sekalian, rasa malu karena kita gagal. Rasa malu karena kita merasa kita jalan dalam kegelapan, frustasi, gak ada ide, hidup kok gini-gini aja dan sebagainya. Tuhan ubahkan menjadi mulia. Amin Ibu Bapak. Jadi Natal bicara bahwa rasa malu diubah jadi rasa mulia. Orang yang tinggal di negeri kelam dikatakan di Yesaya tadi adalah atasnya terang telah bersinar. Bapak Ibu jangan pernah keluar dari pintu ini dan pulang kalau Bapak Ibu belum mengalami terang yang bersinar melalui firman Tuhan pada sore hari ini. Bapak Ibu merasa jalan dari Januari gelap, negeri kelam, apa-apa yang dicoba gagal, semua doa gak kejawab sama Tuhan, apa yang diharapkan kayaknya gak muncul. Orang tuding Bapak Ibu sebagai orang yang gak ada apa-apanya dalam hidup. Saya mau sampaikan, orang yang malu, orang yang merasa gagal, malam hari ini adalah orang yang atasnya terang telah bersinar dan kita akan dipermuliakan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu kayak gak percaya gitu ya? Amin Bapak Ibu. Jadi terang itu membuat orang yang malu, orang yang udah tinggal di negeri kelam, kayaknya nggak bisa deh hidup mah gini-gini aja. Tapi hari ini firman Tuhan berkata, mereka yang berjalan dalam gelap melihat terang yang besar. Natal akan sia-sia kalau kita tidak mengalami hidup yang berubah Bapak Ibu. Dan hari ini Tuhan Yesus hadir untuk mengubahkan kehidupan kita. Yang malu menjadi apa? Mulia.
Yang malu menjadi apa Bapak Ibu? Mulia. Sebelum Bapak Ibu nanti akan makan, Bapak Ibu harus sharing ini ya, baru makanan dihidangkan. Jadi Bapak Ibu harus hafal khotbah malam hari ini. Yang malu jadi apa? Mulia. Oke, kita lanjut. Ayat 2 bilang begini Bapak Ibu. Engkau telah menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen. Seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat sepenindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Engkau telah menimbulkan sorak-sorai, sukacita yang besar. Mereka bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen. Bapak Ibu yang adalah suka panen ya gak sih? Mau berkebun besar, mau berkebun kecil-kecil ya gak sih? Berkebun melon di belakang rumah ya gak sih? Berkebun semangka. Bapak Ibu yang ikut grup hidroponik ya gak sih? Mulai kayaknya tuh grup bapak-bapak paling sering ya gak sih? Coba tanam semangka kah, tanam cabai kah dan sebagainya. Walaupun panen itu cuma kecil tapi gak tahu kenapa ya. Orang kalau panen pasti sangat happy. Setuju gak Bapak Ibu? Padahal tuh panennya panen sederhana. Panen yang simple lah mungkin. Paling kalau orang lagi coba-coba tanam cabai, panennya cuma 2 ons. Tapi 2 ons tuh kok ya rasanya sukacitanya itu besar. Karena memang orang kalau panen itu sukacita. Saya gak pernah lihat orang panen, apalagi panen padi gitu ya. Panen kok cuma 3 ton. Saya gak pernah lihat orang panen 3 ton hidupnya sedih gitu ya. Kenapa? Karena orang panen tuh pasti happy dan sukacita. Seperti itulah sukacita orang yang mengalami terang dari Tuhan. Bukan cuma itu aja, dikatakan apa itu? Seperti orang bersorak-sorai waktu membagi-bagi jarahan. Seperti orang yang mungkin kita gak pernah ngalamin bersorak-sorai bagi jarahan Bapak Ibu. Tapi pernah lah ada momen dibagi-bagiin hadiah atau bingkisan dan kita pasti berebut dan senang banget. Walaupun kita bisa beli barang itu, tapi kalau dapat barang karena door prize, ya gak Bapak ya? Itu koknya lebih happy. Walaupun kita bisa beli barangnya, tapi kalau dapat karena undian, itu rasanya kayak senang dan sukacita. Itulah yang akan dilakukan Tuhan dalam kehidupan orang-orang yang mengalami terang. Kalau tadi yang malu menjadi apa? Mulia. Yang kedua, terang membuat apa Bapak Ibu? Terang membuat sedih menjadi sukacita. Sama-sama bilang, terang mengubah sedih menjadi sukacita. Bapak Ibu yang sepanjang tahun ini sedih, alami terang malam hari ini. Alami sorak-sorai. Tadi di sini dikatakan mereka seperti penindas pada hari kekalahan Midian. Kenapa dikatakan Midian? Midian itu adalah sebuah cerita bangsa Israel tuh kayak orang Israel dengan Midian tuh kayak 17 Agustus Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingat cerita Gideon, bukan Gideon. Iya, Gideon dengan 300 orang mengalahkan bangsa Midian. Jadi kisah orang Israel mengalahkan Midian itu kayak cerita kita 17 Agustus. Atau cerita di kita tuh 10 November. Cerita bahwa bangsa kita mengalahkan bangsa yang besar. Dan Tuhan akan membuat masalah yang Bapak Ibu alami, kuk dan gandar dan tongkat yang menindas Bapak Ibu. Bapak Ibu sepanjang tahun ini dikasih beban dan beban dan merasa hidup sedih banget. Kabar baik malam hari ini adalah bahwa orang yang sedih akan menjadi sukacita karena Tuhan. Semua yang sedih katakan, semua yang akan sukacita katakan, amin. Terang mengubah sedih jadi sukacita Bapak Ibu. Yang pertama yang malu menjadi mulia. Yang kedua yang sedih menjadi sukacita. Kita lanjut. Ayat 4. Boleh bantu saya Bapak Ibu ayat 4 saja. 1, 2, 3 kita baca. 2, 3 ya. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Ini bicara apa Bapak Ibu? Tentara berderap, jubah berlumuran darah, umpan api. Ini bicara peperangan yang kita harus hadapi setiap hari. Peperangannya ada 2. Kita harus menghadapi diri sendiri. Setuju atau setuju Bapak Ibu? Diri kita ini bawaannya mau melakukan apa yang dia inginkan. Tapi hati kita ingin melakukan apa yang Yesus mau kita lakukan. Setuju Bapak Ibu? Kita tiap hari menghadapi peperangan. Kita keluar rumah,
ada godaan, ada cobaan. Kita ke kantor, ada ujian, ada pencobaan. Kita pegang handphone, ada pencobaan, ada ujian. Kita pulang ke rumah, ada apa Bapak Ibu? Ya ada cinta kasih lah ya, masa ujian. Termasuk juga kadang-kadang kita pulang ke rumah di keluarga ada ujian, ada cobaan. Kita dari hari ke hari menghadapi peperangan. Tentara yang berderap-derap, jubah berlumuran darah, umpan api. Tekanan kerjaan, tekanan kantor, urusan usaha, urusan kolega, kehidupan sosial, keluarga besar, situasi dunia, situasi Indonesia, situasi ekonomi. Kita berperang. Kita terus berperang. Berderap-derap. Kayaknya bangun tidur langsung ketakutan. Berita negatif. Ya nggak sih Bapak Ibu? Kita pergi ke kantor. Kayak ada jubah yang berlumuran darah. Kayak kita tuh di-push, ditekan. Dan kita ngerasa bahwa hidup tuh berat banget. Dan kita mengalami umpan api. Apa aja kita bicarakan kok kayaknya jadi alasan orang untuk marah sama kita, untuk merendahkan kita dan sebagainya. Tapi kabar baiknya bilang begini Bapak Ibu. Bahwa terang, boleh bantu saya Bapak Ibu 1, 2, 3. Terang mengubah peperangan menjadi damai sejahtera. Makanya di sini dikatakan paling ujung adalah Raja Damai. Bapak Ibu pulang dari sini bos nggak lebih baik, udah pasti. Ya, supervisor Bapak Ibu nggak jadi lebih baik. Tapi paling tidak Bapak Ibu pulang dari sini punya damai waktu kerja di kantor. Semua yang kerjanya nggak damai katakan, oke, nggak semuanya damai semua nih. Bapak Ibu kayaknya baik-baik saja kehidupannya, kayaknya korban saya selesai lah ya. Korbannya nggak untuk Bapak Ibu, kayaknya Bapak Ibu nggak ngalami tentara berderap-derap, Bapak Ibu nggak ngalami jubah berlumuran darah, dan nggak pernah ngalami umpan api. Tapi setiap hari kita ada api itu, betul nggak sih Bapak Ibu? Anything can happen, apa aja bisa terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu masih ingat Januari 2023? Januari 2023 masih ingat? Kita berdoa dan kita membayangkan tahun ini jadi tahun yang sukses bergelimang dengan kemenangan. Tapi tadi pagi kita baru doa 17 Desember, kok hidupku masih sama kayak 2022 ya? Kok rasa-rasanya hidup tuh cuma menghadapi peperangan demi peperangan, masalah satu tambah masalah dua. Pak Yordan tahu nggak, masalah di saya itu bukan bertambah, masalah di saya itu berkali lipat ganda gitu ya. Masalah satu jadi dua, dua jadi empat, empat jadi 16, 16 jadi 32 dan sebagainya. Kita terus berperang Bapak Ibu. Hidup ini adalah hidup yang melelahkan. Berderap, kompetisi, saingan, masalah, perubahan dunia, uang sekolah naik, bos marah, anything can happen. Itu sebabnya kita butuh Raja Damai. Kenapa nggak dibilang damai aja? Setuju nggak Bapak? Betul nggak? Kenapa kata raja sama damai itu kan tidak nyambung ya Bapak Ibu ya? Lebih nyambung kalau dikatakan raja berkuasa. Nyambung nggak Bapak Ibu? Nyambung. Raja hebat. Tapi raja damai artinya begini. Bapak Ibu harus izinkan damai Tuhan yang pimpin Bapak Ibu punya hidup. Saya ulang. Arti raja damai adalah izinkan damai Tuhan yang apa? Memimpin, memerintah, menguasai hidup kita. Kalau tidak, kita akan terus dengar derap. Kita akan terintimidasi dalam kehidupan kita. Jadi terang mengubah perang menjadi apa Bapak Ibu? Damai sejahtera. Apa poin hari ini yang pertama? Yang malu menjadi mulia. Coba lihat kiri kanannya yang malu-malu bilang, kamu mulia sekarang. Oke Bapak Ibu. Apa yang kedua tadi? Yang sedih jadi sukacita. Yang sepanjang tahun ini sedih oleh terang Tuhan, bersukacitalah. Yang ketiga apa Bapak Ibu? Yang mengalami peperangan, tekanan hidup, hari ini punya damai. Ini yang muda-muda nih kantor udah mulai kan. Target 2024 mulai keluar? Udah mulai gak sih? Dan target tidak pernah turun. Target makin naik. Gaji juga sama aja kayak tahun ini. Ya gak sih? Itu buat berderap, itu buat berlumuran darah, itu umpan api. Kita baca berita akhir hari ini. Ada orang-orang yang gak tahan dengan derap dan
baju yang berlumuran darah. Apa yang mereka lakukan satu keluarga? Ada ayah menyelesaikan hidup anaknya. Ada satu keluarga 3 orang mereka selesaikan hidupnya. Kenapa? Karena nggak kuat dengan peperangan hidup. Nggak kuat dengan suara intimidasi tentara yang berderap-derap. Nggak kuat dengan tekanan ekonomi yang semakin menjerit. Dan nggak kuat dengan hadapin tekanan di sekitaran kita. Karena itu Bapak Ibu punya Raja Damai. Amin Bapak Ibu. Jangan keluar dari pintu itu kalau tidak pastikan pulang hari ini bawa terang, yaitu Raja Damai. Karena keluar dari situ kita dengar suara tentara berderap. Betul nggak Bapak Ibu? Kita mau keluar parkir, Din, apa mata lu mana? Tentara berderap. Tentara berderap. Kita mulai ngantri di Indomaret, geser. Wah, jubah berlumuran darah. Udah mulai Bapak Ibu. Belum lagi Bapak Ibu sambil Natal gini buka WA kantor. Salah betul. Bapak Ibu kalau saya lagi khotbah jangan buka WA kantor. Udah pasti banyak umpan api di dalam WA kantor grup kita. Laporan ditunggu. Pak saya lagi Natal. Ini Natal urusan kamu. Laporan saya tunggu. Saya nggak mau tahu. Apa kalimat paling suka disampaikan bos kita? Saya nggak mau tahu. Ya kalau nggak mau tahu nggak usah saya kerjakan dong Pak. Oke. Yang terakhir. Ayat 6. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengukuhkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu boleh bantu saya menyelesaikan kalimat yang terakhir. Kecemburuan, 1, 2, 3. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Jadi tadi kita udah belajar Bapak Ibu. Malu jadi mulia. Sedih jadi sukacita. Peperangan menjadi damai sejahtera. Tapi Tuhan seperti ingin memastikan bahwa Dia bisa melakukan ketiga hal itu bagi kehidupan pribadi Bapak Ibu. Ayat 6 adalah penegasan, stempel, segel bahwa yang 1, 2, 3 tadi Ibu Bapak akan alami pulang dari sini. Amin Bapak Ibu. Saya belum dengar amin yang kuat. Saya mau ulang lagi. Bahwa poin 1, poin 2, poin 3 itu akan menjadi bagian pribadi dan kehidupan keluarga Bapak Ibu. Ayat 6 adalah materainya. Ayat 6 adalah stempelnya. Ayat 6 adalah segelnya untuk Bapak Ibu dari malu menjadi mulia. Dari sedih menjadi sukacita. Dari yang perang menjadi damai sejahtera. Amin. Makanya dikatakan begini. Besar kekuasaannya. Itu kan mau bilang bahwa ayat 1 sampai 5 itu akan menjadi bagian kehidupan jemaat GCPD Anugerah. Apa dasar kita bisa percaya? Ayat 6 bilang begini. Karena orang yang janji itu, apa Bapak Ibu ayat awal? 2 kata di awal, apa? Besar kekuasaannya. Itu kan sama kayak Bapak Ibu suruh anak Bapak Ibu belanja ke warung sebelah, betul gak sih? Yuk coba ambilkan di warung sebelah permen 2. Uangnya mana Pak? Bilang aja Papa yang suruh, asadal. Terus warungnya bilang, emang siapa papa kamu? Enggak ya. Warungnya akan bilang, yaudah kamu anak si ini ya, yaudah nanti papa kamu yang bayar. Ayat 6 membuka dengan kalimat apa Bapak Ibu? Besar kekuasaannya. Sebesar-besarnya masalah Bapak Ibu. Saya mau kasih tahu, Yesus yang adalah King of Kings. Apa? Besar kekuasaannya. Semalu-malunya Bapak Ibu diperlakukan kehidupan. Kehidupan tuh kayak nonjok kita, pukul kita, kita gagal dan kalah. Hari ini saya mau bilang, Tuhan kita adalah Tuhan yang besar kekuasaannya. Amin. Yang kedua, dan damai sejahtera. 1, 2, 3 boleh bantu saya Bapak Ibu? Tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud. Tapi Pak Yordan gak tahu masalah saya itu bertubi-tubi. Masalah Bapak Ibu bertubi-tubi. Tapi saya mau bilang 2 kata di awal ini. Apa? Besar kekuasaannya. Tapi Pak Yordan ini udah akhir tahun. Tahun depan saya gak ngerti nih keuangan keluarga kami. Saya mau bilang Bapak Ibu 2 kata di awal. 1, 2, 3. Amin. Damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud. Karena ia mendasarkannya dengan keadilan dan kebenaran. Paling unik itu Bapak Ibu ya. Bagian yang ini. Kecemburuan Tuhan. Hah? Tuhan kita cemburu.
Iya Bapak Ibu, Tuhan kita Tuhan yang cemburu. Bedanya sama manusia apa? Manusia cemburu karena keterbatasan. Kita cemburu kok saya sayang sama orang, orang sama sayang sama orang lain. Karena kita terbatas. Cemburu Tuhan maksudnya begini Bapak Ibu. Tuhan hanya ingin kita ikut Dia. Supaya apa? Tuhan bisa melimpahkan seluruh berkat-Nya dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Tuhan itu cemburu gitu ya. Misalkan nih kita Bapak Ibu. Terus kita jalan-jalan ikutin nafsu dunia, kesenangan dunia, main judi, judi online, judi onsite, semua judi lah kita mainkan ya. Tuhan cemburu lihat kita. Kenapa kamu lebih pilih judi, lebih pilih hawa nafsu, lebih pilih khawatir, lebih pilih dosa daripada aku. Tuhan cemburu melihat kita melayani berhala yang lain. Karena Tuhan tidak bisa maksimal, bukan Tuhan gak bisa maksimal ya. Tuhan gak bisa mencurahkan seluruh berkat Tuhan kalau Bapak Ibu masih hidup dengan ilah-ilah zaman. Tuhan cemburu, Tuhan pengen Bapak Ibu cuma milik Tuhan. Supaya Tuhan bisa buat yang malu jadi mulia, yang sedih jadi sukacita, yang perang menjadi damai sejahtera. Pulang dari sini, yuk sepakat tinggalkan dosa. Bapak Ibu jangan makan malam hari ini kalau belum mau tinggalkan dosa. Jadi nanti kalau di meja Bapak Ibu ada orang belum mau makan, dia lagi bertobat. Amen. Jadi kalau ada orang dia, Bapak Ibu jangan makan, saya putuskan Tuhan pulang dari sini aku hanya mau jadi milik Tuhan dan hanya bersama Tuhan. Karena Tuhan cemburu. Tuhan apa Bapak Ibu? Cemburu. Dia hanya pengen kita milik Dia, tok. Gak pernah kemana-mana. Supaya Dia bisa limpahkan seluruh berkat dan anugerah dan kasih karunia dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Tuhan kita Tuhan yang cemburu. Jadi mari kita rayakan Natal pada sore hari ini dengan ini Bapak Ibu. Rayakanlah Sang Juru Selamat yang lahir pada sore hari ini. Yang pertama, izinkan terang mengubahkan kehidupan Bapak Ibu. Amen. Terang mengapain Bapak Ibu? Mengubahkan. Yang malu sepanjang tahun ini kayak hidup tuh tunduk aja. Kayaknya masalah tinju kita, persoalan tendang kita kayak bonyok sepanjang tahun ini dihajar masalah. Angkat wajah, lihat terang Tuhan, jalani 2024 dengan iman kepada Yesus. Amin juga, oke. Yang kedua adalah, Raja berdaulat, kokoh dalam keadilan dan kebenaran. 3 hal tadi Bapak Ibu akan alami, bukan karena kita baik, tapi karena Dia Raja yang berdaulat. Dan yang terakhir adalah Tuhan semesta alam. Pencemburu. Sudahlah, jangan main-main sama dosa lagi Bapak Ibu. Jangan andalkan Tuhan campur sama dukun, berhentilah. Jangan andalkan Tuhan campur sama kesombongan Bapak Ibu, berhentilah. Jangan ikut Tuhan campur-campur sama hawa nafsu dunia, berhentilah. Jangan karena kita merasa sedih, kita mulai cari alternatif lain untuk membuat kita sukacita dalam hidup ini. Termasuk sama anak-anak yang muda. Amin semua anak muda. Revive mana? Revive tadi. Oh lagi pada ini ya, istirahat ya? Bukan ya. Mereka tadi lompat-lompat lah, inilah keren ya mereka ya Bapak ya. Yang pertama terang ubahkan hidup. Yang kedua kita punya Raja, King of Kings. Yang ketiga, Tuhan kita cemburu. Cemburu lihat Bapak Ibu lebih sayang hobi daripada Tuhan. Cemburu lihat Bapak Ibu lebih sayang perkataan orang daripada perkataan Tuhan. Cemburu lihat Bapak Ibu lebih andalkan kekuatan daripada andalkan Tuhan. Cemburu lihat Bapak Ibu lebih percaya apa kata orang lebih daripada apa kata Tuhan. Tuhan kita yang cemburu. Saya berdoa tahun 2024 kita mengalami terang yang semakin bersinar atas kehidupan kita. Jangan malu lagi Bapak Ibu. Jangan malu. Kita pede bukan karena diri kita pede karena Tuhan, karena terangnya. Yang sedih, ayo bersukacita. Ya tapi kan kehidupan saya gak berubah Pak Yordan. Kita sukacita bukan karena keadaan. Kita sukacita karena terang bersinar atas kita. Yang ketiga, kita yang ditekan oleh peperangan kehidupan. Ada berderap-derap suara-suara intimidasi. Hari ini minta Raja Damai tinggal dalam kehidupan kita. Memerintah hidup kita. Apapun yang terjadi, kita punya damai.
Amin Ibu Bapak sekalian. Mari kita menghadap Tuhan. Mari masing-masing orang boleh berperkara di hadapan Tuhan. Bapak Ibu boleh kasih waktu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Firman-Mu sudah disampaikan, tapi biarlah sebentar kami punya waktu untuk merenungkannya Tuhan. Kami yang malu, sepanjang tahun ini kami merasa keluar rumah aja kami gak berani Tuhan. Karena kami merasa orang-orang lihat kami sebagai orang yang gagal. Orang-orang yang terus kalah sama dosa. Diperbudak oleh ikatan dosa. Tapi sore hari ini biarlah terang itu yaitu Yesus itu sendiri. Boleh membuat kami mulia dalam kasih-Nya, dalam kehadirannya di hati kami. Kami yang sepanjang tahun ini merasa sedih. Kami merasa hidup kami gak berarti. Banyak masalah gak selesai. Tapi kira Tuhan izinkan terang itu membuat sukacita dalam kehidupan kami. Sukacita yang dialami Yusuf dalam pembuangan. Sukacita yang dialami oleh Daniel di gua singa. Sukacita yang dialami oleh Paulus dalam penjara. Sukacita yang dialami oleh Daud dalam pelariannya. Tuhan, kiranya itu boleh menjadi sukacita dalam kehidupan kami. Kami-kami yang merasa hidup tuh kayak menekan. Seperti tentara yang berderap-derap. Mengintimidasi iman kami. Mengucilkan semangat hidup kami. Kami berdoa. Biarlah Raja Damai itu memerintah atas kami. Menolong kami dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sambil musik boleh mengalun dengan lembut, mari kita ambil waktu di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Mari putuskan, jangan pernah pulang dari acara Natal malam hari ini tanpa kita bertobat. Mungkin Roh Kudus hari ini berbicara di hati Bapak Ibu masing-masing. Tuhan kita Tuhan yang cemburu. Tuhan yang mau keluarga kita, hidup kita itu milik Dia seutuhnya. Jadikan Dia the King of Kings. Raja atas segala raja dalam kehidupan kita. Mari kita berhadapan dengan Tuhan pada malam hari ini. Thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Mari kita katakan, layaklah segala bangsa. Layaklah, amin. Segala bangsa. Dan kami malam hari ini juga Tuhan. Sebab Kau Allah yang kudus. Kami tinggikan Engkau di tempat ini ya Tuhan. Layak disembah. Layaklah amin. Segala bangsa sujud kepadamu. Amin Tuhan. Sebab Kau Allah yang kudus. Kami tinggikan Tuhan di tempat ini. Kami muliakan Tuhan. Layaklah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah.
kita akan memasuki prosesi lilin. Saya undang Bapak Pendeta Hendro selaku Gembala GSJPDI Anugerah untuk maju ke depan. Untuk selanjutnya, saya undang Bapak Pendeta Yordan untuk maju ke depan. Untuk selanjutnya, saya undang Bapak Suyadi selaku perwakilan penatua gereja untuk maju ke depan. Untuk selanjutnya, saya undang Bapak Lasno selaku Ketua Panitia Ibadah Natal untuk maju ke depan. Untuk selanjutnya, saya undang Ibu Parni selaku Ketua Ibadah Wanita untuk maju ke depan. Untuk selanjutnya, saya undang Bapak Rafael selaku Ketua Ibadah Remaja untuk maju ke depan. Untuk selanjutnya, saya undang Ibu Mona selaku Ketua Ibadah Sekolah Minggu untuk maju ke depan.
sembah wimegah. Puji Allah sebab nikmatnya. Ingat dunia yang gelap, ingatlah dunia yang gelap. Doa Natal akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Hendro. Bapa, kami mengucap syukur pada malam hari ini, di mana kami merayakan kelahiran Yesus Kristus. Kami tahu bahwa Natal adalah ada harapan baru di dalam hidup kami. Natal mengingatkan kami, mengingatkan ketidakberdayaan kami. Walaupun kami berbuat baik, kesalehan kami pun merupakan kain kotor di hadapan. Melalui Natal, Engkau telah membuktikan Bapa, kasih setiamu untuk kami semuanya ya Bapa. Kami tahu kalau untuk kami yang mestinya binasa, tapi melalui Natal, kami memperoleh kekekalan itu kembali Bapa. Di dalam hidup kami, kalau Engkau telah menjamin kekekalan itu, biarlah kehidupan kami Tuhan, Engkau juga menjamin, karena di dalam Engkau ada masa depan yang penuh harapan ya Bapa. Terima kasih Bapa, melalui Natal ini, biarlah Tuhan kami makin lebih lagi iman kami terhadap Engkau. Biarlah melalui hidup kami, Engkau perkenan, dan biarlah melalui hidup kami, banyak bangsa datang kepada Engkau ya Bapa. Melalui hidup kami, nama-Mu dimuliakan juga ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Haleluya, amin. Masih bersukacita Bapak Ibu Saudara. Amin. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus.
Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan, saudara. Amin. Ada sukacita Natal malam ini? Amin. Malam ini kita kedatangan artis. Kira-kira kita mau mendatangkan artis siapa ya? Malam hari ini kita mau melihat regenerasi dari GSJPDI Anugerah. Ayo saya undang Selo, Jeremy untuk maju ke depan. Di sebelah pemain musik ada Kaleb, ada Arka juga. Saya meminta mereka untuk memang untuk tampil di depan. Ada latar belakangnya sebenarnya. Karena mereka ini setelah ibadah sekolah minggu, mereka tuh kan selalu naik ke ruangan teens ya. Nah di ruangan teens tuh mereka itu daripada nganggur, mereka tuh selalu suka main musik, suka nyanyi sendiri, main musik terus sambil mereka berdua ini nyanyi. Nah daripada mereka cuma nyanyi-nyanyi di ruangan aja, nggak ada yang lihat, jadi saya mengajak mereka untuk tampil di Natal ini. Sudah siap? Siap. Siap. Oke, waktu dan tempat dipersilakan.
bersuka bersorak dalam kasih-Nya, dalamku berseru, bukan karena kuat, bukan karena gagahku, tapi oleh Roh-Mu. Puji dan syukurku yang termanis untukmu. Bukan karena kuat, bukan karena gagahku, tapi oleh Roh-Mu. Puji dan syukurku yang termanis untukmu. Bukan karena kuat, bukan karena gagahku, tapi oleh Roh-Mu. Puji dan syukurku yang termanis untukmu. Bukan karena kuat, bukan karena gagahku, tapi oleh Roh-Mu. Puji dan syukurku yang termanis untukmu. Bukan karena kuat semuanya. Bukan karena kuat, bukan karena gagahku, tapi oleh Roh-Mu. Puji dan syukurku yang termanis untukmu. Bukan karena kuat, bukan karena gagahku, tapi oleh Roh-Mu. Puji dan syukurku yang termanis untukmu. Haleluya semua. Haleluya. Mor nggak? Mor nggak? Loh, itu maunya minta mor. Ayo. Lanjut. Lanjut. Kalau gitu anak Tinsia enggak enak dong kalau di situ. Di sini dong, ayo. Ayo. Kita sama-sama kita mau ngerayain. Ayo, sama-sama kita nyanyi. Saya undang bangkit berdiri semuanya, kita sama-sama mau nyanyikan juga ya. Ayo dan anak tim saya maju semuanya yuk. Yuk, maju ke depan, gak usah malu-malu, ayo. Yuk. Kita mau memuji buat Tuhan ya teman-teman ya. Kudakah ya Tuhanku, naikkan pujian. Ya saya udah Bapak Ibu semua berbangkit berdiri bersama-sama. Kita mau nyanyikan yuk sama-sama. Dalam kasih-Nya, dalamku dan hatiku berseru. Bukan karena kuat, bukan karena kuat, bukan karena gagahku, tapi oleh Roh-Mu. Puji dan syukurku yang termanis untukmu. Bukan karena kuat, bukan karena gagahku, tapi oleh Roh-Mu. Puji dan syukurku yang termanis untukmu.
dan syukurku yang termanis untukmu. Bukan karena kuat, bukan karena gagahku, tapi oleh Rohmu. Puji dan syukurku yang termanis untukmu. Bukan karena kuat, semuanya katakan. Bukan karena kuat, bukan karena gagahku, tapi oleh Rohmu. Puji dan syukurku yang termanis untukmu. Bukan karena kuat, bukan karena gagahku, tapi oleh Rohmu. Puji dan syukurku yang termanis untukmu. Haleluya semua. Luar biasa. Tepuk tangan dong buat teman-teman. Buat anak-anak tim semua, buat anak sekolah minggu. Kalian luar biasa. Kita mau merayakan sukacita Natal malam hari ini. Amin. Oke. Sambil menunggu. Ya, besar harapan kami biarlah anak-anak sekolah minggu nanti yang akan menjadi penerus generasi di gereja kita semua, di gereja kita ya, di gereja GSJ PDI Anugerah ini ya. Yuk kita sama-sama mau merayakan sukacita Natal, saya undang untuk bangkit berdiri, kita mau nyanyikan sama-sama. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu
Sebentar lagi kita akan menyaksikan penampilan dari sekolah minggu. Pada suatu hari, anak-anak sekolah minggu diundang untuk menghadiri pesta ulang tahun salah seorang teman mereka di sekolah minggu. Setiap anak yang diundang diminta untuk mengenakan pakaian idola yang menjadi jagoan mereka. Maka anak-anak datang satu persatu dengan mengenakan kostum ala jagoan mereka. Spider-Man. Spider-Man. Aku adalah Spider-Man. Aku bisa berjalan di dinding. Aku juga mempunyai jaring yang sangat kuat. Aku juga mempunyai insting yang sangat kuat. Semua musuh akan kalah di hadapanku. Aku Flash. Aku bisa berlari cepat. Aku juga bisa menyerap energi. Dan aku juga bisa membuat petir. Kapten Amerika. Aku Kapten Amerika. Aku punya perisai yang kuat tiada tara. Aku jago bertarung. Semua penjahat pasti kalah denganku. Akulah Putri Aurora. Aku tidak perlu yang namanya kekerasan. Dengan kecantikanku, semua laki-laki akan tunduk kepadaku. Na 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 na. Aku adalah Princess Snow White. Maaf saja, aku tidak suka yang namanya kekerasan. Dengan kelembutan suaraku, semua orang akan menuruti permintaanku. Anak-anak pun berdatangan satu persatu dengan memamerkan jagoan mereka masing-masing. Tidak lama kemudian, tampaklah si Jeremy yang juga ikut datang ke pesta tersebut. Wah, Jeremy datang juga rupanya. Tapi kok dia gak pakai kostum jagoan sih? Iya ya, masa dia lupa sih kalau harus pakai kostum jagoan?
Dasar pelupa. Oi, jangan terlalu jujur gitu dong. Halah, paling juga Jeremy tuh nggak mau susah dan ribet cari kostum. Makanya pakai baju ala kadarnya. Atau jangan-jangan Lo, gak bahaya tah? Jangan-jangan dia tidak punya uang untuk beli kostum ya. Tidak boleh begitu. Maksudku, mungkin Jeremy memang tidak punya jagoan. Makanya dia nggak pakai kostum jagoan kayak kita ini. Wah, lucu banget. Masa nggak punya jagoan sih? Ah iya, lucu bet. Aku panggil Jeremy dulu ya. Oi Jeremy. Kok dia nggak nyaut sih bentar? Oi Jeremy. Ah, Selo. Sini. Ada apaan nih pada kumpul-kumpul? Pasti lagi ngobrolin drakor ya? Enggak dong. Jer, aku mau nanya nih. Kamu kok nggak pakai kostum jagoan kayak kita ini sih? Kamu nggak punya jagoan ya? Hah? Siapa bilang aku nggak punya jagoan? Lah terus gimana dong? Siapa jagoanmu? Aku juga punya jagoan kok. Hebat lagi. Namanya Tuhan Yesus. Ono mana Tuhan Yesus kok jagoan? Wow, sungguh tidak masuk akmal. Tidak habis fikri, di luar nurul sekali. Tuhan Yesus, apa hebatnya dia? Masih lebih hebat jagoanku kali. Kapten Amerika. Ah, songong kali kamu, Sel. Masih hebat jagoanku lah. Flash. Akulah. Kita berdua dong. Tunggu dulu. Dengerin deh. Tuhan Yesusku bisa. Bangunlah. Angkat tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Susah kendalikan kapal karena ombak ini. Guru, kita akan tenggelam. Mengapa takut? Kamu yang kurang percaya? Aku mengardikmu. Tenanglah. Apa urusanmu denganku? Yesus anak Allah yang maha tinggi. Aku mohon jangan siksa aku. Keluarlah dari orang ini, kau roh jahat. Siapa namamu? Namaku Legion. Karena kami banyak dalam orang ini. Jangan usir kami terlalu jauh. Suruh kami ke dalam babi-babi itu. Pergilah. Nah, sekarang jagoan kalian bisa nggak seperti Tuhan Yesus? Gak bisa deh. Ternyata Tuhan Yesus lebih hebat ya daripada jagoannya kita. Ya iyalah, pakai nanya. Tuhan Yesus itu hebat. Dia raja segala raja. Dia penguasa langit dan bumi. Kurang hebat apa lagi coba? Iya deh. Sekarang ku percaya kalau Tuhan Yesus jagoan terhebat. Setuju, aku setuju. Dalam mengikut Tuhan Yesus,
Ada kalanya kita dihina atau diejek seperti Jeremy tadi. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus sabar dan kuat dalam menghadapi tantangan tersebut. Yang kedua, tokoh-tokoh superhero tersebut adalah tokoh-tokoh dongeng atau buatan manusia. Berbeda dengan Tuhan Yesus, Ia benar-benar ada. Ia adalah Allah yang turun menjadi manusia. Bahkan semua kisahnya ada di Alkitab dan benar-benar terjadi. Itulah bedanya Tuhan kita Yesus Kristus dengan jagoan-jagoan superhero buatan manusia. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.
Puji Tuhan, sebelum mengakhiri saya undang untuk Bapak Hendro untuk menyampaikan pengumuman. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya akan sampaikan pengumuman bahwa ibadah seminggu ke depan, hari Jumat ada ibadah wanita, tapi bukan di tempat sini Bapak Ibu Saudara ya. Tetap di Ngageldadi, jam 6 sore, dan hari Sabtu ada doa pagi dimulai jam 5 pagi, dan hari Minggu ada ibadah anak tin, sekolah minggu jam setengah 8 pagi, dan dilanjutkan dengan ibadah raya dimulai setengah 10 pagi. Inilah pengumuman saya, Tuhan memberkati. Kita mau nyanyikan Ku Mau Selalu Bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Bapa, kami bersyukur Kau telah menyertai sepanjang ibadah pada sore hari ini, di mana kami merayakan superhero kami, ialah Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada Allah yang seperti Engkau, Allah yang selalu setia, Allah yang selalu menopang di dalam hidup kami. Engkau telah mengalahkan maut, Engkau telah buktikan kasih-Mu, Engkau telah buktikan kuasa-Mu. Biarlah Natal pada tahun ini membawa kami makin mendalam di dalam Engkau. Iman kami tidak akan tergoyahkan oleh apapun. Karena kami mempunyai superhero, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang sanggup melawat kami, yang sanggup menjamin kami sampai pada kekekalan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapak Ibu Saudara. Sekarang angkat kedua tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Berbahagialah engkau yang telah mendengar firman Tuhan, menyimpan dan melakukannya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pernikahanmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang pulanglah dengan membawa berkat dari Allah. Berkat damai sejahtera, sukacita, kesukaan di dalam persekutuan anak yang tunggal di dalam Yesus Kristus, dan Roh Kudus senantiasa menyertai sampai kesudahnya. Malam ini kami semua pulang membawa berkat Abraham, Ishak dan Israel. Kami yang sudah diberkati untuk menjadi berkat. Di dalam nama Yesus hamba-Mu telah berdoa. Yang setuju katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Tidak lengkap ya kalau kita tidak menyanyikan We Wish You Merry Christmas ya. Karena malam ini kan kita sama-sama merayakan Natal, merayakan Christmas bersama keluarga GSJ PDI Anugerah. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.
selamat. Selamat Hari Natal. GSKP God bless DI you. Anugerah. Bless you. Tuhan berkati.